Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan memberikan materi diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal pada bangun ruang atau dimensi 3. Bangun dimensi 3 yang memiliki diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal meliputi kubus, balok, prisma. Materi terkait dengan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal adalah 1. Jarak titik terhadap garis. 2. Jarak titik terhadap bidang. 3. Sudut antara garis dengan bidang. Dan sebagai modal pengetahuan dasarnya adalah teorema Pythagoras dan luas segitiga atau luas bidang dimensi 2. Mari kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama, jarak titik dengan garis. Titik P dengan garis G, kalau kita mau mengukur jaraknya, bukan begini, ini pengukuran yang salah. Ada aturan, jarak P dengan garis G haruslah jarak yang terpendek, yaitu jarak yang tegak lurus. Dapat garis tegak lurus, kita tarik garis dari titik P sampai garis yang diinginkan, garis G. Inilah jarak titik P dengan garis G. Titik P dengan garis G. Yang kedua, jarak titik dengan bidang. Titik P dengan bidang ini. Bagaimana kita mengukur? Sama halnya dengan titik terhadap garis, kita tidak boleh sembarangan mengukur jaraknya. Ini cara mengukur yang salah. Yang benar, kita ukur dari titik P ke bidang itu tegak lurus. P dengan bidang tegak lurus. Selanjutnya yang ketiga yaitu sudut antara garis dengan bidang. Garis dengan bidang. Caranya, dari garis kita tarik garis proyeksi sampai menembus bidang. Ini harus tegak lurus. Garis proyeksi di sini tidak harus di ujung garis, tapi bisa di sini. Yang penting tegak lurus. Setelah itu, yang dimaksud sudut adalah yang di sini. Garis dengan bidang. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama tentang kubus. Mengingat tentang pemberian nama pada bangun ruang kubus dan ciri-ciri bangun kubus. Misal, bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka ketentuannya A, B, C, D adalah alasnya, E, F, G, H adalah tutupnya. Atau A, B, C, D dengan E, F, G, H itu harus sejajar. Kita mulai dari titik A. Titik A boleh dimulai dari sini. A, B, C,
D. Memutarnya boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kalau misalnya saya memilih A-nya di sini, A, B, C, D. Boleh A, B, C, D. Sedangkan untuk E, F, G, H itu harus dimulai dari dimana titik A ini berada, kita tuliskan titik E di sini. Kalau A-nya di sini, E-nya di sini. Kalau A-nya di sini, maka E-nya di sini. Kita langsung saja A, B, C, D, E, F, G, H. Ini bentuk yang umum yang sering kita lihat. Ciri kubus mempunyai rusuk yang sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CG. Panjang, lebar, tinggi sama. Ciri yang kedua, sudut-sudutnya siku-siku. Karena rusuk-rusuknya sama, maka bidang sisinya juga sama atau kongruen dan berbentuk persegi. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu diagonal bidang, garis diagonal bidang. Garis diagonal yang berada pada bidang kubus. Di sini karena pada bangun kubus. Kalau pada bangun balok berarti diagonal, garis diagonal bidang sisi balok. Oke, kita lihat diagonal bidang yang dimaksud adalah BE, AC, BG, dan masih ada lagi diagonal yang belum saya sebutkan tadi. Silahkan sebutkan dan berapa jumlahnya atau banyaknya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang berhubungan dengan diagonal bidang pada bangun ruang kubus. Contoh, menghitung panjang diagonal bidang BG pada kubus dengan rusuk 6 cm. Rusuknya 6 cm. BG merupakan sisi miring dari sebuah segitiga BCG. Berarti kita harus ingat teorema Pythagoras bahwa BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Untuk nilainya silahkan dilanjutkan sendiri. Materi utama selanjutnya yaitu diagonal ruang atau garis diagonal ruang. Contohnya BH, CE, BH, CE, AG. Masih ada lagi garis diagonal ruang yang lain. Silahkan sebutkan, tulis, dan berapa banyaknya.
Contoh soal yang berhubungan dengan panjang diagonal ruang. Contohnya, menghitung panjang diagonal ruang. Ini maksudnya garis AG pada kubus dengan rusuk 6 cm. 6 cm 6 cm 6 cm. Untuk menghitung kita bisa pakai bantuan garis. Oke. Kita menemukan tampak segitiga ACG, di mana AG adalah sisi miring segitiga ACE. Ingat lagi tentang Pythagoras, yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kita belum bisa menentukan nilai AC, maka nilai AC kita tentukan. AC merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di B. Ini juga mengingat lagi tentang teorema Pythagoras, bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB 6 cm kuadrat ditambah 6 cm kuadrat sama dengan 2 kali dari 6 kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan, ini tidak bisa dikalikan. Biasanya kamu cenderung mengalihkan antara 2 dengan 6. Ini 6-nya dikuadratkan dulu baru dikalikan 2. Jadi dikuadratkan dulu baru dikalikan 2. AC kuadrat setelah nanti ketemu masukkan ke sini. Substitusikan ke sini dan CG-nya sudah ketemu, sudah ada CG-nya 6 cm, maka kamu bisa nanti selanjutnya menghitung panjangnya AG kuadrat. Silahkan dilanjutkan sendiri. Materi selanjutnya yaitu bidang diagonal ruang. Bidang diagonal ruang, contoh yang saya berikan yaitu bidang B, C, H, E. A, B, G, H, B, F, H, D. Masih ada lagi bidang diagonal ruang yang bisa kamu sebutkan dan berapa banyaknya. Contoh soal yang berhubungan dengan bidang diagonal. Contohnya, hitung luas bidang diagonal ABGH dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 8 cm. Rusuknya 8 cm.
Bidang diagonal ABGH. Bidang diagonal ABGH. ABGH. Kita bisa melukis atau menggambar yang diinginkan. ABGH. Oke. Bentuknya apa? Bidang ABGH. Bentuk bidang ABGH adalah bukan lagi persegi, tetapi persegi panjang. Dengan panjang 8 cm, lebarnya adalah sisi miringnya dari segitiga biseki. Memang tampaknya bangun ABGH adalah jajar ginjang, tapi itu sebenarnya persegi panjang. Silakan sebutkan luas persegi panjang, rumusnya apa, dan nanti kamu bisa menyebutkan luas dari ABGH. Silahkan dihitung. Saya akhiri video pembelajaran ini. Sampai ketemu dengan video pembelajaran tentang contoh-contoh soal yang berhubungan dengan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Tetap semangat. Semoga virus corona segera hilang. Allahumma amin. Pembelajaran online jangan sampai menghilangkan karakter sopan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.